Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madrofi Prasetyo akan membuat sebuah tutorial tentang DNS server dan file server. Yang pertama, kita akan membuat DNS server. Hal yang pertama yaitu masuk ke Debian-nya, login, masukkan passwordnya. Setelah itu masuk ke root, kasih passwordnya. Nah, setelah masuk ke dalam root, hal yang pertama kita lakukan adalah merubah IP dengan perintah nano /etc/network/interface, lalu enter. Nah, di sini allow hotloop diganti menjadi auto, lalu di HCP menjadi static, lalu masukkan addressnya yaitu 192.168.1.1 network. Netmasknya 255.255.255.0, lalu networknya 192.168.1.0. Nah, setelah selesai, Ctrl X untuk keluar dan Y untuk penyimpan, lalu enter. Setelah itu kita akan restart dengan perintah /etc/init-d/networking restart. Nah, setelah restart, jika kita ingin melihat hasil settingan kita pada IP, ketika perintah if config, lalu enter. Nah, di sini IP sudah berubah. Selanjutnya yaitu kita akan memilih CD-ROM dengan perintah apt cd-rom add, lalu enter. Nah, di sini kita masukkan yaitu ke device CD atau device, lalu pilih CD-nya. Setelah itu enter. Tunggu sebentar. Nah, selesai, kita akan menginstal Bain 9. Masukkan perintahnya yaitu apt-min get install Bain 9, lalu enter. Y, setelah selesai, kita masuk ke Bain 9-nya, yaitu masukkan perintah cd/etc/bain, lalu enter. ls. Nah, sekarang kita akan setting atau mengkonfigurasi name.conf, yaitu masukkan perintahnya nano kasih name.conf, enter. Nah, di sini saya menggunakan Debian 5. Berarti Debian 5 itu zonnya telah dibuat sendiri, jadi kita hanya bisa mengganti nama domainnya saja dan nama filenya. Nah, di sini nama domain localhost kita ganti menjadi computer.com, lalu nama filenya kita beri nama forward saja benar supaya mudah diingat. Lalu ininya zone berikutnya 127 diganti 192, yaitu 8 bit pertama pada IP kita. Lalu ganti ini nama filenya menjadi reverse dan mudah diingat juga. Nah, setelah seperti ini, lalu Ctrl X dan Y, lalu enter. Lalu mengkopinya, yaitu copy db.local
spasi forward enter, lalu cp spasi db 127 spasi reverse, lalu enter. Lalu kita akan restartnya, yaitu /etc init.d /bin dan restart, enter. Setelah selesai, baru kita akan masuk ke sebelumnya kita ls dulu biar melihat hasil yang telah kita buat, yaitu ada reverse dan forward. Lalu kita akan merubah isi forwardnya, masukkan perintah nano forward, enter. Nah, berikutnya kita ganti localhost, nama localhost dengan domain kita yaitu komputer.com. Masukkan perintah Ctrl W untuk mencari dan Ctrl R untuk mengganti. Masukkan localhost, enter, diganti dengan komputer.com, enter. A untuk semua. Setelah itu kita ganti IP ini menjadi IP kita, yaitu 192.168.1.1. Nah, ini sama juga 1. Nah, di sini kita bisa beri www, lalu Ctrl X dan Y, enter. Lalu kita akan berubah reverse-nya, yaitu nano reverse, enter. Sama seperti tadi, Ctrl W dan R, localhost dengan komputer.com A. Nah, di sini masukkan IP tapi secara terbalik dari belakang, yaitu 11168, yaitu Ctrl X dan Y, enter. Lalu merestartnya, yaitu /etc /init.d /bin9 restart. Setelah selesai, kita akan masuk ke resolve.conf. Itu masukkan beritanya nano /etc resolve.conf, enter. Nah, di sini masukkan source, mencari, masukkan nama domain kita yaitu komputer.com. Sini IP-nya 1x1. Nah, lalu Ctrl X dan Y, lalu enter. Selanjutnya host, untuk masukkan perintah nano /etc host bahkan s, lalu enter. Nah, di sini kita kunci dengan memberi pagar. Nah, lalu di sini kita ganti IP-nya 192.168 itu 1. Lalu localhost-nya diganti menjadi komputer.com. Selesai, lalu Ctrl X dan Y, enter. Restart kembali bin-nya. Lalu kita pengecekan dengan ns lookup dari IP kita. Nah, berhasil. Berikutnya ns lookup, pasti nama domain kita .com. Nah, berhasil juga. Jadi DNS telah kita buat dan berhasil. Nah, setelah DNS selesai, kita akan membuat Samba atau file server. Yang pertama, yaitu kita masuk ke home dulu, yaitu di kasih
keluar dulu di base 9 nya, lalu masuk ke home. Nah, lalu kita akan menginstal sambanya, yaitu masukkan perintah apt min get install samba, enter. Ya, oke, tidak. Tunggu sebentar, samba setelah bisa. Nah, sekarang samba telah selesai diinstal. Selanjutnya kita akan membuat directory, yaitu mkdir file server, lalu enter. Masuk ke file servernya, cd file server. Nah, di sini kita sudah masuk ke file server. Nah, di dalam directory file server kita membuat directory kembali, yaitu mkdir spasi nama directory-nya yaitu data siswa, enter. Lalu mkdir data guru, lalu mkdir data sekolah, enter kembali. Nah, lalu kita akan buat grup. Masukkan perintahnya add group siswa, lalu add group guru, lalu add group sekolah. Selanjutnya kita akan membuat user. Masukkan perintahnya user add spasi min s spasi s bin spasi no login spasi min g spasi siswa, namanya contohnya Andi, enter. Sama seperti tadi, user add spasi min s spasi slash s bin spasi no login slash spasi min g guru Santi, lalu sama user add min s slash s bin slash no login slash spasi min g sekolah, yaitu Rian. Setelah itu enter. Nah, sekarang kita akan membuat user admin atau user server. Masukkan perintahnya sama seperti tadi, user add min s spasi slash s bin spasi slash no login slash min g slash siswa koma guru koma sekolah spasi TU. Setelah itu enter. Nah, sekarang kita akan masukkan password ke user yang sudah buat, yaitu masukkan perintahnya smb passwd spasi min a spasi nama usernya yaitu Andi,
masukkan passwordnya. Lalu berikutnya SMB passwd Santi, masukkan passwordnya. Oh, oke, SMB passwd min a Santi, enter, masukkan passwordnya. Berikutnya Rian, masukkan passwordnya. Lalu berikutnya user admin TU. Selesai, kita telah membuat user dan passwordnya serta grup dan directory yang telah kita buat. Nah, selanjutnya kita akan men-setting Samba conf. Masukkan perintahnya nano /etc/samba/smb.conf, enter. Nah, di sini kita cari authentication-nya. Nah, di sini security yang diberi pagar kita hapus pagarnya. Lalu berikutnya kita cari share definition. Nah, setelah ketemu, lalu masukkan data siswa, komennya, lalu path-nya /home/ file server /data siswa, lalu readable-nya browsable, valid user, dan admin usernya itu TU. Lalu data guru, komennya ini data para guru, path-nya lalu readable-nya yes, browsable-nya yes juga, lalu valid user add guru, lalu admin users itu TU. Berikutnya itu data sekolah komennya ini data milik sekolah, lalu path-nya /home/
lalu readable-nya yes, browsable oke yes, lalu valid user add sama dengan add sekolah, lalu admin user yaitu TU, periksa kembali comment, pad, readable, browsable, valid user. Jika sudah selesai, lalu bisa Ctrl X untuk keluar dan menyimpan, lalu enter. Kerja adalah restart sama, yaitu /etc/init.d/samba restart. Nah, kita telah membuat file server. Nah, untuk pembuktiannya lalu bisa kita melalui command prompt, lalu Windows R, masukkan IP-nya 292.168.1.1 lalu enter. Sudah, mohon maaf. Nah, untuk karena kita melalui virtual, maka untuk tesnya bisa kita masukkan perintah test farm enter. Nah, semuanya telah ada. Nah, selesai. Lalu berikutnya kita akan menguji ke komputer klien. Caranya pertama, karena kita di virtual, lalu device, lalu network adapter. Tunggu sebentar. Nah, lalu di sini ke jaringannya. Nah, NAT ini kita ganti menjadi adapter hanya host. Lalu ini kita izinkan semua, lalu oke. Nah, setelah itu kita bisa mulai ke buka command prompt di Windows R. Windows R, lalu masukkan, sudah, mohon maaf, buka command prompt, masukkan IP-nya, enter. Nah, di sini akan muncul Windows Security, di mana dia akan meminta username dan password. Nah, sekarang kita akan coba masukkan passwordnya, itu password Andi, pasti passwordnya itu enter. Nah, sekarang kita sudah masuk ke file Andi. Nah, sekarang kita akan, Andi itu data siswa. Kita akan membuka data siswanya. Nah, ini dia data siswanya, kita buka, bisa. Nah, lalu di sini kita akan membuat sebuah folder atau file lah, seperti itu. Nah, di sini dia tidak bisa karena Andi hanya bisa melihat tanpa bisa merubah. Lalu kita kembali lagi. Nah, coba kita akan buka data sekolah. Nah, di sini Andi tidak punya wewenang untuk membuka data sekolah. Nah, seperti itu. Tapi jika kita menggunakan user TU, yang berarti admin user, berarti itu bisa. Nah, coba sekarang kita buka data sekolah. Jika akan minta password, coba kita masukkan data TU. Tunggu sebentar. Oh, dia tidak bisa membuka dua user.
Jadi artinya Anda harus log off dulu user Andi baru masuk dalam user tab. Nah, nah demikianlah tutorial file server serta DNS server yang dapat saya berikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Bila bisa bermanfaat, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.